Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPF SDN Gunung Sari 2, Bapak Haji Nur Hadi SPD MPD. Yang terhormat Ibu Haryati SPD MPD sebagai pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Edianto SPD sebagai calon guru penggerak dari SDN Gunung Sari 2. Yang terhormat teman-teman guru SDN Gunung Sari 2 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya penyampaian visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Edianto SPD MPD. Acara yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Hadi SPD MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati yang saya hormati rekan-rekan semesta, syukur alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul di ruangan kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa semua setelah melakukan kepada Nabi Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang hormati, pada pagi hari ini ada agenda yang berkaitan dengan misi-misi dari JPD Bapak Edianto dan kami sebagai pimpinan tim hari ini harap kita semua kedepannya bisa membawa perubahan di lembaga ini lebih baik, utamanya adanya kreativitas dan inovasi pembelajaran sehingga target yang kita harapkan sesuai dengan perkembangan zaman itu ini tidak bisa bersaing pada dunia ini harapan kita semua. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya juga bisa menginduksi terhadap anak-anak. Dan alhamdulillah yang satu sudah selesai untuk buku yang nanti kemudian susul oleh dan kemudian berhadapan yang bisa menyusul sehingga harapan kita semuanya bisa terrekrut untuk menjadi guru penggerak sesuai dengan harapan dari pemerintah seperti itu. Soalnya membawa bantuan di dunia ini tidak akan. Dan yang kedua adalah ada sesuatu yang kurang. Ini mohon nanti mana ada kurang karena kita manusia biasa tidak lepas dari kehidupan. Untuk itu
sehingga kami semuanya kompak ya, saling berhubungan sehingga tidak ada pengaruhnya walaupun guru itu kurang karena yang masa itu berparangan berangkat dengan UPS sehingga kalau pas UPS akan kelihatan kembali itu lagi satu guru dengan jumlah siswa 39 ya. Bayangkan satu guru menghadapi murid kelas 1 dengan jumlah 39 tapi alhamdulillah hebat semua. Saya senang karena hanya kita bersyukur pada Allah yang selalu memberi kesehatan dan kita juga berharap semoga Allah selalu senantiasa memberkati kita semua ini. Dan yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Haryati SPD sebagai pengajar praktik. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mohon maaf semua yang salah dan saya mohon Bapak Ibu guru dari SDN Nusa Dua dan yang selalu saya banggakan yaitu sama guru saya ayah dan selalu semangat dalam mengikuti program pendidikan dan semoga tetap semangat dan selalu memotivasi ya masing-masing sosial nantinya. Baik Bapak Ibu, seperti yang pertama menyampaikan tak mengenal saya sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sri Haryanti, saya biasa disapa dengan Haryanti dan saya telah mengajar saya di SMA Negeri 1 Puja dan 2 tahun terakhir ini saya sedang mengajar di sekolah yaitu di SMK Negeri 1 Puja dan sama-sama mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Saya sudah 15 tahun lamanya di SMA Negeri 1 Puja. Saya merupakan guru penggerak di angkatan pertama untuk Kabupaten Bondowoso di angkatan 4 dan alhamdulillah ketika saya mengikuti seleksi menjadi pengajar praktek saya lolos dan saya dipanggil di angkatan 9. Kami ada 16 pengajar praktek Bapak Ibu, cuma yang bertugas saat ini di angkatan 9 hanya 10 orang. Nah, pengajar praktek berikutnya akan mendampingi guru penggerak insya Allah di angkatan 10. Dan saat ini saya mendampingi Pak Ibu sebagai pengajar praktek dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap memberikan semangat dan motivasi Bapak sebagai pimpinan Bapak Kepala Sekolah ini memberikan semangat dan motivasi kepada Pak Edi agar tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu, hari ini Pak Edi akan menyampaikan salah satu materi dari program penggerak yaitu visi. Pak Edi akan memfasilitasi diskusi-diskusi dan prakarsa perubahan sekolah. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk melambangkan visi sekolah. Mungkin dari visi yang disampaikan oleh Pak Edi mungkin bisa diselaraskan nanti Pak di visi sekolah. Nanti akan dibuka ruang diskusi bersama Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pertemuan hari ini yang pertama yaitu mengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi dari sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan yang keempat yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan sekolah. Kemudian berikutnya penutup yang akan ditutup dengan refleksi dari Pak Edi. Refleksinya nanti mungkin 5-10 menit
kiranya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPD SPD Pak Haji Nurhadi SPD EPD, dan yang saya hormati Ibu Sri Haryanti SPD selaku pengajar praktik saya, dan juga teman-teman sejawat dari UPTD SPF SDN Purwosari 2 yang sangat saya banggakan, terutama dalam acara ini kita masih tetap semangat. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita agak siang bisa mengikuti acara ini. Sebenarnya acara saya, tapi alhamdulillah terima kasih banyak atas dukungannya. Selawat serta salam tetap berdoa kepada junjungan kita bersama Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, dalam bahasa kami, dalam guru itu kami terbiasa dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Sampai detik ini berkatanya pimpinan kita, walaupun kita pas-pasan atau kurang, tapi kita tetap hebat dalam mencerdaskan menuntut anak didik kita. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 di sini dari Kabupaten Bondowoso, saya tentunya meskipun belum tidak dijelaskan, kita sudah satu detik setelah angkatan ini dari SDN Purwosari 2 angkatan 9. Semoga teman-teman yang belum ikut bergerak akan segera menyusul. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya perkenalkan dulu, ini adalah pembimbing saya, ini adalah fasilitator saya di angkatan 9 kelas B, Ibu Ika Novasari. Ini tempat tinggalnya di Malang, Bapak Ibu, menjadi kasih saya. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Sri Haryanti. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang akan berdiskusi atau berkolaborasi atau membedah tentang visi guru penggerak, di mana dalam menentukan visi itu yang merupakan mungkin impian di masa depan. Jadi bagaimana kita berpikir, kita membayangkan bagaimana siswa-siswi kita di masa depan, melalui visi di sini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita ke visi, marilah kita bersama-sama flashback dulu ke masa kecil. Kita bayangkan kita di saat kita masih kecil. Mohon izin ini saya ambil kelas 4 ini gambarnya, kebetulan ada di kanvas saya. Nah, ini bayangkan kita pada saat masih kecil seperti ini. Nah, di mana saat kecil kita sering ditanya, mau jadi apa jika sudah besar nanti? Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran sebuah visi bagaimana kita berbanyak. Kemudian Bapak Ibu guru yang hebat, nah ini merupakan suatu visi. Pengertian visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap, lukisan lengkap pada kanvas. Ini saya sertakan
psikologis. Pada kanvas yang masih kosong, ibaratkan anak didik kita yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu berjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi visi itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ibaratkan kita membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong, pada putra putri kita, yang dimana itu akan menjadi penunjuk seperti apa suatu saat anak didik kita. Jadi kita selaraskan dalam visi pendidikan kita atau visi sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Nah, saya gambarkan ini adalah seorang pilot. Jadi membayangkan tujuan kita, keinginan kita yang akan kita capai di masa yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, kemudian ini di misi, gitu. Saya sertakan visi tanpa misi itu ibaratkan kalau katanya ibu-ibu bumbu tanpa garam, gitu. Nah, kurang lengkap. Walaupun di modul saya mungkin ini dibedakan, gitu. Jadi modul 1.3 ini masih divisi. Kurang paham waktu produktif dulu di angkatan 9 apa dibedakan atau jadikan satu visi dengan visi jadikan satu. Berarti hanya di angkatan 9 ini sudah tidak mungkin untuk modul-modul berikutnya. Nah, cuman saya sertakan juga untuk misi adalah tindakan yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Jadi kalau kita sudah membayangkan anak didik kita seperti apa kedepannya, baru kita menentukan tindakan hal apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut dengan menentukan misi-misinya. Baik Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini kita akan berdiskusi atau berkolaborasi. Nah, di sini ada beberapa kalimat umpan cita-cita untuk murid. Nah, mari kita sama-sama membayangkan, karena di sini kita visi apa yang akan bayangan kita, bayangan indah kita tentang siswa-siswi kita. Mari kita bersama-sama mengisi kalimat umpan berikut ini. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu yang baik. Mungkin bisa langsung ke mikrofon. Kalau dicipin itu masih enak. Kita memimpikan murid yang memiliki keinginan yang tinggi, rasa ingin tahunya yang tinggi. Terus kemudian kalau untuk Nuril, yang pertama kita memimpikan itu memiliki murid yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kita memimpikan murid yang bernalar kritis. Saya itu memimpikan murid yang cerdas. Cerdas di sini adalah bukan hanya pintar saja, tetapi cerdasnya dalam hal seperti ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh ibu murid. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Mungkin dari pimpinan kita. Terima kasih. Kalau saya yang
tapi jalannya sudah ada dalam itu saya yang tapi dasar utama untuk siswa adalah akhlak yang mulia. Betapapun tingginya ilmu pengetahuan cerdasnya suatu siswa, kalau tidak didasari dengan akhlak, guru itu gagal, orang gagal. Jadi akhlak itu nomor satu. Terima kasih. Nah, mungkin kita meskipun hanya pas-pasan bisa beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita sudah mulai mengisi kalimat lumpang. Kita membuat murid yang bla 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 bla. Itu Ibu ke bahasa Inggris Ibu. Bla 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 bla. Nah, baik, kita mengenai jawaban kalimat lumpang kita lanjutkan dulu. Setelah ini ada surprise dari saya, dari tampungan beberapa pendapat tentang kalimat lumpang ini. Selanjutnya kalimat lumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah bla 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 bla. Menurut Bapak Ibu guru hebat, kira-kira bagaimana? Atau langsung boleh, misalnya yang pertama Pak Soli, yang kedua langsung duduk gitu dengan mengisi kalimat lumpang berikut ini. Dari yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah teman bermain dan teman belajar kita. Nanti saya di nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan adalah seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu berakhlak mulia. Jadi yang diutamakan adalah akhlak bagi anak-anak, itu yang diutamakan. yang keempat, Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat kita untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, Bintang menerima. Kita, warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan murid yang berakhlak dan memiliki prestasi yang tinggi. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke Bintang. Terima kasih. Saya menyarankan jawaban mengatakan bahwa kita juga menyadari bahwa siswa kita selain pengalaman dari yang pertama adalah akhlak mulia sebagai dasar kita dalam mendidik dan belajar dan punya rasa tanggung jawab yang besar. Kita juga menyadari bahwa anak didik kita mempunyai kemampuan yang berbeda sesuai dengan potensinya, sehingga rekan-rekan saya bangga bisa mengembangkan sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sesuai dengan potensi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mari kita beri aplaus untuk kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi kalimat lumpang yang sudah saya siapkan. Dari pengisian kalimat lumpang yang sudah Bapak Ibu jelaskan tadi, sebenarnya itu ada, kalau setelah itu ada di profil pelajar Pancasila, ya. Makanya di sini saya mencoba menawarkan visi yang sudah saya isi atau saya buat ini, meningkatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, di mana tadi dalam profil pelajar Pancasila itu ini pasti ada di
Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang disebutkan dalam kalimat doa dan Pak Haji Menanti. Kemudian Bu Intan tadi, nah ini yang kritis, bernalar kritis. Kemudian Bu Nuril juga ini yang kreatif. Kemudian kalau Bu Tuti tadi, nah di cerdas. Nah, cerdas artinya di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Maka saya di sini mencoba membuat sebuah visi, yaitu meningkatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kolaborasikan setelah ini mengenai visi kita tentukan dengan visi sekolah. Kalau ada revisi bisa diajukan dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dalam pembuatan visi ini kita menggunakan pendekatan inklusi apresiatif yang merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dan langkah yang dapat digunakan dalam merumuskan visi dengan pendekatan inklusi apresiatif ialah dengan metode baca. Metode bacanya seperti ini. Ini adalah beberapa tahapan baca dalam inklusi apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi membuat suatu pertanyaan utama. Kemudian ambil pelajarannya, dan setelah itu kita akan menggali mimpi bersama dan kita jabarkan rencana-rencana kita akan bagaimana dan seperti apa, dan yang terakhir atur eksekusinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah baca dalam menyusun visi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang pertama, buat pertanyaan utama. Nah ini pertanyaan utamanya seperti ini. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan Bapak Ibu. Kemudian tindakan yang diharapkan seperti apa. Nah baru kita membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengikuti pelatihan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Satu contoh ya, seperti saya ikut CIP. Di sana ada materi-materi mengenai pembelajaran di kelas atau di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mencari literatur tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, literatur di sini boleh di buku atau literasi digital, contohnya seperti platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana juga banyak tersedia. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini kita harus lakukan ini, diskusi dengan teman sejawat. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dengan teman sejawat agar apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu, nah dari urutan baca tadi, ambil pelajaran. Nah di sini kita membuat pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, dan juga tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi atau kelompok besar atau kelompok kecil. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah? Nah di sini ketika kita
mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka saya mencoba menjabarkan di sini, mencari contoh nyata tentang pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga dapat meningkatkan kreativitas pada anak. Nah, ini saya lakukan karena di lembaga kita sudah ada Bu Tuti yang sudah berhasil menyelesaikan CGP angkatan 7. Jadi di sini Bu Yati saya menjadi contoh secara nyata itu ke Bu Tuti. Alhamdulillah sudah teman sejawat saya dan satu kantor dan kelasnya bersebelahan Bu Yati. Jadi saya di kelas 6, Bu Tuti di kelas 5. Jadi sambil lalu saya ngintip, kemudian bertanya, apa itu tadi Bu? Nah, kok seperti itu? Ayo dong saya ajari seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar di alam sekitar. Nah, melakukan praktikum beserta siswa. Ini alhamdulillah sudah saya lakukan. Belajar di alam sekitar itu mungkin sudah upload di YouTube saya ketika ada pembelajaran di luar kelas yang sangat menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan sekali yang dilakukan kami dengan siswa. Kemudian untuk situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang berpusat pada murid ini, situasi yang menyenangkan dan bersemangat, tentunya seperti itu. Kemudian keterampilan yang sudah saya miliki dalam mewujudkan pembelajaran, yaitu dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, kreatif dan inovatif. Nah, ini pemimpin pembelajaran yang baik di sini. Ada satu quotes. Saya pernah membaca di modul murid seperti ini kata-katanya. Murid tidak membutuhkan guru yang pintar, tetapi murid itu membutuhkan guru yang bahagia. Tahu sebabnya kenapa harus bahagia? Karena dengan kita bahagia, maka kita akan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, kreatif dan juga inovatif di sini. Baik, Bapak Ibu, kita ke gali mimpi sekarang. Nah, di gali mimpi ini kita akan gali mimpi dengan visi itu. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan dengan baik? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini saya sediakan, saya mencoba memaparkan 3 ini. Yang pertama, menanyakan pada setiap murid tentang pendapat dan harapan mereka mengenai kegiatan pembelajaran. Ini video pembelajaran yang akan dan sudah berlangsung. Nah, ini kalau saya menyebutnya di kelas saya itu adalah refleksi dengan siswa. Nah, itu loh Bapak Ibu, kalau kita belajar bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak gitu. Nah, biasanya di modul itu ada yang modul belajar. Kemudian kira-kira materi apa yang belum dipahami, kemudian anak-anak itu baru menceritakan. Kemudian merefleksikan metode dan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini kalau refleksi metode biasanya saya dengan Bu Tuti, Bu Nuril, Bu Intan itu kalau sudah selesai pembelajaran kan kita biasa melakukan refleksi itu. Kira-kira kekurangan dan kelebihannya itu apa, kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian membuat gambaran diri saat bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, setelah refleksi tentang metode pembelajaran, kita membuat gambaran atau membayangkan besok kita akan seperti ini. Kemudian ini penjabaran rencana dari kegiatan Bagja tadi. Untuk pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Kemudian yang kedua,
kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Ini yang pertama, saya mencoba melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai strategi dan metode yang akan diterapkan. Nah, jadi dialog dulu, kita berkolaborasi dulu dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah meminta saran kira-kira strategi dan metode apa yang akan cocok. Apalagi pimpinan kita mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah tahu karakter siswa masing-masing, karena pimpinan kita sudah terbiasa di kelas. Apalagi ada yang izin 2 orang, insya Allah benar-benar mengetahui karakter siswa-siswi kita. Dan yang kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, yang memacu pembelajaran berpusat pada murid. Nah, di sini menggunakan media pembelajaran dan juga metode di dalam kelas agar pembelajaran itu berpusat pada murid. Satu contoh, saya di kelas 6 itu sudah meminta izin kepada pimpinan dan alhamdulillah diberi izin menggunakan literasi digital. Jadi di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 itu, siswa-siswi saya sudah menggunakan gawainya. Jadi tiap hari itu kalau ada pembelajaran yang membutuhkan literasi ke internet, jadi siswa saya itu membawa HP dari rumah, cuma di bawah kontrol saya. Misalnya ketika sampai di sekolah, HP dijadikan satu, kemudian dikunci di loker dulu, karena anak kecil belum khawatir hilang. Nah, saat istirahat juga seperti itu, sama dijadikan satu di loker. Itu nunggu komando saya karena kuncinya ada di saya. Lalu setelah pembelajaran dimulai, kemudian membutuhkan literasi ke jaringan internet, lalu akhirnya saya kasihkan. Tentunya meskipun sudah menggunakan literasi digital, ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Pertama, tidak boleh ada game di HP-nya. Kalau ada yang ketahuan, ini dari hasil keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami buat, maka siswa tersebut sampai orang tuanya menghadap tidak boleh membawa HP lagi ke sekolah, seperti itu. Nah, ini untuk eksekusi, Bapak Ibu. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid ini? Nah, jadi yang memantau saya itu, ini sebenarnya kalimatnya bukan mengajak, Bapak Ibu, kepala sekolah atau kalau tanggul ini bisa. Kalau kepala sekolah memang tugasnya ini kita memang selalu dipantau. Kepala sekolah atau rekan guru lain yang mengobservasi kelas saya minimal 1 bulan sekali dalam kegiatan kita di sini. Nah, dari kegiatan belajar tadi, Bapak Ibu, ini saya mencoba membuat prakarsa perubahan diri, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila di UPTD SPF SDN Gunung Sari 2. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Nah, ini membuat kolase tumbuhan berdasarkan habitatnya. Jadi ternyata anak-anak itu sangat bahagia dan senang sekali melakukan ini. Dari saking senangnya, hasil karya anak didik itu sampai dibuat hiasan seperti ini, bunga. Nah, kemudian ini kegiatan merangkai listrik paralel dan juga seri. Nah, ini saking senangnya mereka juga sama, di kertasnya diwarnai, diberi nama-nama kelompoknya di kelas saya. Dan insya Allah keduanya ini sudah saya unggah di channel YouTube saya, pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi murid saya. Insya Allah seperti itu, besar
Kemudian Bapak Ibu, dari prakarsa perubahan diri dan kegiatan bagja tadi, saya mencoba membuat suatu visi, yaitu meningkatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Dan ketika ini kita kaitkan dengan kalimat umpamanya tadi, saya berpikir bahwa kalimat umpama itu berisi langsung mengarah ke profil Pancasila, profil belajar Pancasila. Nah, di sini visi yang saya rancang atau saya buat, boleh visi ini bisa kita revisi, kita sesuaikan dengan visi kita yang ada di sekolah. Monggo Bapak Ibu atau pimpinan, jika visi ini mau direvisi, kita samakan, kita selaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Karena ini hanya rancangan dari visi guru saya, dari visi guru penggerak saya, seperti itu. Nah, di mana profil belajar Pancasila yang ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, monggo untuk Bapak Ibu kita berdiskusi di visi ini, karena mungkin kita perlu merevisinya, memperbaikinya. Monggo dipersilakan. Mungkin ada usulan dari pimpinan atau teman-teman tentang visi yang sudah saya rancang ini, mungkin mau ditambahi atau dikurangi. Monggo, berdasarkan dari impian kita terhadap anak didik kita di masa depan. Monggo berarti. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya, visi yang disampaikan oleh Bapak ini adalah sudah sangat baik sekali, yaitu sesuai dengan pembelajaran kita pada sekarang ini, yaitu tentang IKM. Semuanya itu adalah menyangkut tentang tujuan kita pada profil belajar Pancasila. Dalam kalimat rumpang tadi sudah Bapak Ibu guru sudah mencantumkan beberapa visi yang akan kita lakukan terhadap murid. Tentunya hari ini kita sebelumnya sudah punya visi dan misi Bapak Eli. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan dengan rencana visi yang Bapak Eli rencanakan. Jadi tentunya hal itu akan menyesuaikan dengan visi kita yang lama. Dalam hal ini semuanya itu harus mencantumkan profil Pancasila, profil belajar Pancasila yang sudah direncanakan oleh Bapak ini tadi. Kemudian dalam hal ini dari pendapat Bapak Ibu guru tadi, termasuk Bapak Kepala Sekolah, hal itu sudah ada beberapa yang sudah ada di visi misi kita di sekolah. Dalam hal ini mungkin bisa ditambahkan beberapa hal saja. Visi yang disampaikan Bapak ini tadi sudah sangat bagus sekali, sehingga dapat menambah tujuan kita terhadap anak didik kita di masa yang akan datang. Tentunya hal ini sangat menyenangkan, sangat bagus sekali, karena demi kemajuan dari sekolah kita di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari pimpinan. Terima kasih. Kalau dari pendapat sebagai pimpinan, segera semua sudah tercover semuanya. Tinggal harapan kita semua, karena pada hari
Dan dari hal yang ada di kelas 1 sampai kelas 6 itu, pada saat forum rapat saya sampaikan dan bagaimana solusinya seperti itu, sehingga hal itu akan memudahkan kita semua untuk mencapai suatu tujuan. Itu. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Bapak Jemati. Mungkin dari teman-teman Bu Nurin mungkin dipersilakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita rumuskan visi kita di lembaga kita tercinta ini, yaitu SDN Gunung Sari 2. Nah, di sini dari perencanaan visi yang saya buatkan tadi, meningkatkan 5 peringkat yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya ini sudah memenuhi dari kalimat-kalimat rumah yang sudah kita bedah atau kita isi bersama. Namun untuk memadukan dengan visi sekolah, mari kita revisi visi kita bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada kalimat, agak sudah visi saya ini kalimat romantik, kalimat romantik. Meningkatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira akan kita tambahkan di mana kalimatnya seperti itu? Monggo Bapak Ibu. Mungkin punya Siap, terima kasih. Minta bantuan Ibu kita langsung ke next page yang ini. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Kalau kita spesifikasikan, nah kira-kira kita akan mengambil yang mana nih Bapak Ibu? Dari kalimat lupa dan pendapat pimpinan dan juga Ibu Tuti tadi. Mungkin yang pertama adalah itu beriman dan bertakwa dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain ini ya dari Bu Nuril dan Bu Intan, bernara kritis. Baik, langsung kita ke visi kita. Ya, ini visi kita sudah, bukan visi dari Bapak ini lagi, karena kita sudah menyatukan visinya CGP dan juga visi lembaga. Berarti kita bagaimana kira-kira kalimatnya yang enak Bapak Ibu? Jadi kata untuk visi dan misi itu berbeda. Iya. Jadi kalau itu kan untuk meningkatkan, itu kan kata kerja, ya. Itu lebih tepat untuk misinya. Ya. Jadi untuk kata visi itu biasanya terang, gitu ya. Itu karena ada komponen yang harus kita perhatikan di dalam menyusun visi misi. Ada 3 komponen yang pemerintah
perhatikan juga. Ini biar kita melaksanakan menerapkan visi misi nyusun itu pas dengan kondisi lingkungan. Ya, terima kasih. Betul sekali Bapak Haji. Bisa langsung Bu Intan. Nah, terwujudnya lingkungan pendidikan yang mungkin yang bernalar kritis atau yang beriman, ya mungkin terwujudnya bagaimana kalau warga sekolah atau siswa? Oh, Ini jadi untuk kalimat visi bukan hanya satu, jadi bisa pas dengan kondisi lingkungan itu. Jadi jangan dicampur sehingga biar tidak menimbulkan penafsiran yang mungkin ini di bagian pertama ini untuk yang beriman dan bertakwa dulu, boleh seperti itu. Dan berakhlak mulia. Nah, ini kita masuk ke profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian bernalar kritis. Iya, untuk siswa. Mungkin ada ide dari Bapak Ibu mengenai kalimatnya. Terwujudnya siswa yang bernalar kritis misalnya. Monggo. Langsung kita siap siswa yang murid gas terampil, tapi tidak tapi aja kalimatnya yang baru ya. Cerdas, terampil, inovatif. Boleh, bisa. Sebetulnya murid yang cerdas, terampil dan bernalar kritis, boleh seperti itu. Kreatif itu terampil.
Yes. Nah, baik, Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Intan yang mengirit, alhamdulillah sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita sudah sepakati visi kita di SDN Gunungsari 2 ini? Semangat, alhamdulillah. Mari kita beri aplaus bersama. Siap Ibu, terima kasih menjadi apa itu masalah sosial. Ya, siap. masukkan lingkungan di situ, masukkan lingkungan di situ. Siap. Ini di visi untuk kita sudah sepakati, dan mungkin setelah ini bisa kita sambil lalu bersama. Mungkin besok atau lusa kita bersama-sama akan membedahi lagi atau melengkapinya lagi. Setelah ini dan juga saya sendiri mungkin di modul berapa, apa modul 1, apa modul 2 gitu ya, untuk misi. Nah, kita akan melakukan kolaborasi lagi seperti ini, insya Allah gitu ya. Nah, baik, Bapak Ibu, mohon Bu Intan klikkan tampilkan ini biar terkoneksi dengan pointer saya. Kemudian ya. Nah, alhamdulillah ini visi kita sudah sudah kita jabarkan atau kita selesaikan, walaupun nantinya kita ada visi yang akan kita lakukan bersama. Nah, dari visi yang saya usulkan ini meninggalkan lingkungan pendidikan yang dengan profil belajar Pancasila, kemudian kita bersama, kita revisi bersama menjadi terwujudnya pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita ambil dari kalimat-kalimat Unpad tadi. Kemudian yang kedua, terwujudnya murid yang cerdas, kreatif, dan bernalar kritis. Dan katanya Ibu Tuti, visi yang saya rancang itu belum spesifik. Nah, kita sudah spesifikkan di sini, yaitu terwujudnya murid yang cerdas, kreatif, dan bernalar kritis. Kita ambil dari bagian dari profil belajar Pancasila. Nah, di sini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif di sini. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya terima kasih untuk kegiatan visi kita. Kita sudah memadukan visi, sudah ketemu visinya seperti ini. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah pengisian kuesioner, Bapak Ibu.
sini apa? Di sini. Sekarang semuanya Hanya 5 orang. oh ya itu nunggu ada yang satu.
Untuk waktunya kita sudah menyelesaikan visi lembaga kita, yaitu SDN Gunung Sari 2 yang sudah kita bahas, sudah kita bedah bersama, menyatukan pikiran sehingga terwujud dari yang awalnya visi saya meningkatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan
profil belajar Pancasila, kemudian kita spesifikasikan lagi menjadi yang pertama terwujudnya pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan selanjutnya yang kedua terwujudnya murid yang cerdas, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya hanya sampai di sini dalam pemaparan visi kita, dan visi SD Gunung Sari ini akan menjadi sebuah visi yang akan menggambarkan bagaimana anak didik kita ke depannya. Saya akhiri dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dari tutur kata atau tutur bahasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk acara yang terakhir saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sri Haryati. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya hari ini. Dan dari jujur aja ya Bapak Ibu ya, dari kelima guru bahasa yang selama ini kita berdiskusi bersama, saya merasakan yang paling bagus yaitu diskusi pada hari ini. Luar biasa sekali, karena ada hubungan kekeluargaan yang begitu hangat sekali antara Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan juga calon guru berada juga. Memang kata kunci dalam menghidupkan ekosistem sekolah itu yaitu membangun komunikasi yang positif dan hubungan yang positif ya. Kalau hubungan dan komunikasinya sudah tidak bisa terjadi dengan baik, insya Allah kayaknya nggak perlu bisa ya Pak untuk bisa mewujudkan ekosistem sekolah yang berdampak pada siswa seperti itu ya. Karena saya bisa merasakan ya Bapak Ibu ya, di salah satu sekolah yang dimana ekosistemnya terlalu bagus, tetapi semangat dari pembelajarannya sudah luar biasa sekali. Jadi saya terima kasih, dan harapan saya misi ini bisa berkelanjutan di PMI. Dan saya berharap PMI ke depannya bisa membentuk komunitas belajar dari luar sekolah, yaitu komunitas praktisi di PMI. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak pada PMI yang sudah semangat dan tadi sampai ya mudah-mudahan sampai kemari ya menyiapkan semuanya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Kepala Sekolah, dan harapan saya jangan bosan-bosan kalau saya siap sebenarnya adalah sekolah terus ya Bapak untuk mendampingi Pak Eri sebagai pengajar.